Assalamualaikum. Hai coy. Oke coy. Hari ini rencana aku mau ke Semarang pakai Vario Legend. Ini merupakan vlog terjauh karena nanti kita akan menyusuri kota-kota menuju ke Semarang. Ini saya baru berangkat jam setengah 6 ya. Ini kondisinya masih sepi. Nah, ke Semarang itu rencana mau ada rapat kerja raker pengurus wilayah Muhammadiyah. Karena kan kalau di Ikatan Kemuhammadiyahan itu kan ada beberapa sub bagian ya, dimana dari pusat ya, pusat kan se-Indonesia, habis itu wilayah seprovinsi, habis itu mungkin ke daerah itu tiap kabupaten atau karesidenan, sampai ke cabang. Nah, setelah cabang baru ranting itu per desa. Kalau cabang kan per kecamatan. Nah, ini ada kegiatan di wilayah, jadi rapat perwakilan PDM atau pengurus daerah Muhammadiyah se Jawa Tengah itu pada kumpul. Nah, kebetulan kumpulnya di Semarang karena memang untuk wilayah atau PWM itu berada di Semarang. Nah, rencananya mau pakai travel, cuma memang kenapa enggak dicoba pakai motoran aja itu, karena sebenarnya lumayan lama, sekitar 3 harian, karena kalau saya lihat agendanya juga cukup banyak di sana. Nah, di sini mungkin kita akan coba untuk ngevlog terutama perjalanan dari Purbalingga ke Semarang. Nanti rencananya kita akan lewat Banjarnegara, terus ke Wonosobo, terus ke mana ya, saya sampai lupa. Ya itu, lewat Wonosobo, terus Parakan, terus Temanggung. Nah, dari Temanggung itu kita nanti akan ngelewatin ini yang arahnya ke Bandungan itu, saya lupa, tapi yang jelas daerahnya dan juga pemandangannya insya Allah bagus teman-teman. Nanti sambil lihat ya. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Gas. Jam 6:15 teman-teman, kita sampai ke Banjar. Ini Banjar kotanya ya. Nanti rencananya di Banjar itu yang memang sebenarnya kalau perjalanan melewati Banjarnegara ya teman-teman ya, itu yang lama memang di Banjarnya. Kalau mau ke Semarang, ke Wonosobo, ke Temanggung, itu yang lama dan sedikit dalam tanda kutip ya, membosankan itu di Banjarnya, karena lurus dan luas banget. Iya, luas banget itu. Nah, nanti biasanya setelah dari Banjar itu jalannya akan lebih asik, akan lebih kelak-kelok. Ini adalah kota Banjar, dimana di jam segini ya belum ada banyak aktivitas ya. Banyak, nanti mungkin 15 menit lagi atau setengah jam lah, itu mesti banyak orang yang pada berangkat kerja lah atau apalah gitu teman-teman. Sekarang masih santai, semoga nanti posisi lagi crowdednya itu kita sudah keluar dari Banjar, atau minimal kita sudah ke arah naik gunung lah ya. Karena nanti kita akan melewati 2 gunung, yaitu Sindoro dan Sumbing. Nah,
saya pengen pagi ini itu gimana di sana kondisinya, pemandangannya seperti apa, apakah keren atau keren banget. Nah, oke, nanti ikuti terus ya teman-teman ya. Sekarang kita melewati Banjarnegara dulu. Selamat jalan Banjarnegara. Selamat datang Kabupaten Wonosobo. Teman-teman, jam setengah 7:05. Ya, ini kita masuk ke daerah Wonosobo. Walaupun ini di awalnya ya, karena masih cukup jauh terus ke sana untuk kotanya. Tapi hawa udah mulai dingin teman-teman di sini. Udah dingin. Padahal baru masuk ya. Tadi juga sempat hujan, nggak sampai deras banget sih, hanya gerimis kecil-kecil. Cuma kalau untuk udaranya ini memang dingin teman-teman. Semarang Wonosobo, lurus terus ke atas, lurus terus ke atas, lurus terus ke depan. Ini Sawangan Wonosobo. Nah, kita mengikuti aturan yang ada. Bagus coy motornya. Ini ZX 150. Saya nggak tahu apakah ini yang build up atau enggak ya, karena kalau ZX 150 atau Ninja RR ya kita bilang ya, itu di awal itu build up teman-teman, atau dari yang dibuat oleh luar negeri ya. Saya nggak tahu, mungkin Jepang itu buat setelah jadi lah ibaratnya lah segeluntung gitu kan, satu motor beserta bodinya intinya dalam bentuk yang utuh, itu baru dikirim ke Indonesia. Itu namanya build up ya, atau CBU. Tapi kalau di rakitnya di Indonesia namanya CKD. Biasanya kalau build up itu lebih mahal, karena biasanya partnya memang dari sana, pasti kualitasnya beda toh. Terus biaya pengerjaannya kalau di Jepang atau di Thailand biasanya lebih mahal ya kan, biaya SDM-nya, quality controlnya pun beda. Nah itu makanya yang membuat motor-motor CBU lebih mahal. Nah kalau yang ZX tadi itu, yang kalau ZX 150 yang build up itu harganya puluhan bahkan ratusan juta. Padahal itu motor lama tahun 2001 2002 lah. Tapi ya itu tadi, karena rare. Kalau di ekonomi kan semakin sedikit barang tapi permintaannya banyak, nanti harganya akan naik ya. Tapi semakin banyak barang permintaannya sedikit, nanti harganya akan anjlok ya gitu. Jadi gimana caranya membuat produk yang memang harganya bisa stabil atau naik terus? Ya memang untuk kuantitasnya atau banyaknya ya, kuantitinya ya harus dikendalikan agar harganya tidak turun sampai ke anjlok ya. Alhamdulillah ini Wonosobo kota teman-teman, dan kondisi jam 7:05. Dan memang kalau teman-teman lihat ini rame karena pas lagi masyarakat mulai aktivitas, berangkat kerja, berangkat sekolah dan lain-lain. Nah di sini teman-teman ada pertigaan ya, atau perempatan. Ini kalau kita mau ke Semarang beloknya kanan teman-teman. Saya ingat aja dulu ke sana lurus, mau nggak mau kita harus balik. Nah di sini kita tadi itu beloknya kanan, dan setelah itu kita lurus terus lah, nanti arahnya itu akan ke Parakan, atau sebelum ke Parakan ke Kledung. Nanti akan ada pemandangan yang bagus banget, karena kita akan berada di tengah-tengah Gunung Sindoro Sumbing. Nah ikuti terus ya teman-teman ya. Ini sudah mulai arah naik gunung ini teman-teman. Dan untuk jalannya pun
ya sosok lah, ada yang bagus ada yang enggak. Cuma memang untuk jalannya masih berkelak-kelok. Nah ini sudah mulai jalan provinsi, nanti kita akan tembus ke Kedung. Wow, rame sekali. Kondisi masih rame terus. Nah, di sini teman-teman nanti ada pertigaan. Di mana pertigaan itu kalau lurus kita ke Purworejo. Dari Wonosobo ke Purworejo. Purworejo ya, yang mau arah ke Jogja ya. Nah, kalau mau ke Semarang kita belok kiri. Nah, ini pertikaannya. Kita belok kiri, teman-teman, karena kita akan mengarah ke Temanggung. Dan hawanya ini udah cerah, sudah padang. Padang. Nih kita kebetulan ngadep matahari, jadi mungkin kena backlight ya teman-teman ya. Cuma di sini Cilau mungkin panas ya, tapi hawanya masih dingin karena memang kita di dataran tinggi teman-teman. Dan semakin lurus terus semakin naik semakin dingin. Ikuti terus ya. Wah, udah mulai kelihatan teman-teman. Masya Allah, itu kelihatan itu. Itu Gunung Sindoro. Ini Sumbing. Nah, selama jalan Wonosobo Asri ya, berarti kita sudah mulai masuk ke daerah Parakan, teman-teman. Keren banget. Ini kalau nggak ada kabut itu keren banget, cuy. Wih, Masya Allah. Bagusnya, bagusnya. Bagus banget ya. Mantap cuy. Mantap banget. Selamat datang di Temanggung. Kita gas terus. Nah ini sudah mulai turun. Tadi kan kita naik terus ya. Dari awal Wonosobo kita naik terus, ada yang naik turun. Ini di Pring Surat ya, Buntu Pring Surat. Tapi nanti kita kemungkinan nggak lewat Pring Surat karena nanti kita akan lewat di Temanggung dan arahnya ke Bandungan gitu. Nanti jalannya juga wih kelak-kelok lagi teman-teman, asik banget pokoknya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Parakan, di mana di Parakan ini adalah kota setelah kita melewati Gunung Sindoro Sumbing ya tadi di jalan. Nah di Parakan ini juga agak sedikit tricky teman-teman. Maksudnya gimana? Nah jalan untuk menuju ke kota selanjutnya yaitu Temanggung itu memang gampang-gampang lupa diingat. Lah ini mungkin sekalian saya memberikan petunjuk ya. Ini langsung ke kiri teman, karena lurus itu overboden ya. Lurus itu overboden. Ini kita langsung masuk ke kota Parakannya ini. Ini benar-benar masuk ke kota Parakan, Kabupaten Temanggung ya. Ini kecamatan sebenarnya. Nah, di sini nanti kalau lurus terus ke sana itu akan lebih jauh. Nah, ini kita langsung belok kanan di jalan yang enggak terlalu luas nah, teman-teman. Nah, di sini nanti lurus terus. Nih, jadi kayak masuk ke jalan-jalan kecil ya. Padahal ini adalah salah satu cara untuk menuju ke kota selanjutnya atau ke Temanggung ya. Sehingga banyak mobil-mobil, motor-motor nih, ada plat H nih. Itu lewatnya sini. Mobil yang mau ke Semarang ini lewatnya sini. Karena mungkin ini dirasa yang paling ringkas ya. Saya waktu awal-awal wah bingung teman-teman, kesasar-sasar. Tapi ternyata memang ya jalannya memang lewat sini. Nah ini di sini nanti kita lurus lagi. Tuh. Oke, terima kasih Pak.
Nah, kita lurus lagi. Nah, sampai ada pertigaan ini kita belok kanan, teman-teman. Kita belok kanan, nanti ngikutin jalan itu terus. Oke, ini kita belok kanan dulu ya. Remaja sekolah KB, kelompok bermain TK SD. Oh, ini kayak terpadu ya. Nah, ini ngikutin jalan ini terus. Ada tulisannya tuh, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta. Ya, kita lewatnya situ. Nah, kalau Wonosobo lurus, kita beloknya kiri. Walaupun kita nggak ke arah Magelang, teman-teman, tapi karena memang ini sama dengan arah Temanggung ya, jadi kita ikutin aja. Cuma nanti di jalan besar itu ada tuh yang ke Magelang. Kalau Magelang tuh lurus, kalau kita nanti belok kanan. Nih, wah udah silo. Ini udah nggak terlalu dingin ya, nggak sedingin tadi pada saat di Kledung sama di Kretek. Ini kalau saya lihat sih sudah setengah perjalanan lebih, teman-teman. Nanti dari Temanggung ke Semarang itu nggak terlalu lama, apalagi kita lewatnya Bandungan. Nah, kita ikuti jalan lah. Nanti di sini teman-teman nih, kalau mau ke Temanggung belok kanan, kalau ke Kedu ke Magelang itu lurus. Jadi kita memang belok kanan. No, 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 no. Tadi ternyata salah. Saya berhentinya salah. Untung nggak ada polisi. Cak. Daripada di sini dulu. Deneng pada datangin ke kita. Aduh. Jadi saya itu harusnya berhentinya sebelah kiri. Tapi saya berhenti di sebelah kanan, dimana kanan itu nanti akan dilewati oleh motor, karena motornya ada yang lurus loh. Wah bahaya. Akhirnya saya labas aja. Sebenarnya nggak boleh, nggak apa-apa lah, sambil jalan terus. Semoga nggak seperti itu lagi. Jadi pas saya matiin kebetulan untuk GoPro-nya, GoPro DJI-nya. Oke, kita akan lanjut terus menuju ke arah Temanggung. Gas. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke kota Temanggung, di mana di sini pukul 8 kurang. Ini lagi ada acara apa sih ini ya? Wah, bisa nggak ya? Bismillah deh. Ketone sih bisa. Karena di depan itu alun-alunnya, teman-teman. Mungkin sedang ada acara. Nah, kita akan coba lihat aja. Tapi ya kalau kita lihat juga yang lainnya juga bisa pada datang ke sini ya. Tidak bisa masuk ke sini walaupun ditutup ya, tapi nggak ditutup penuh. Ditutup cuma sebagian aja. Nah, ini adalah alun-alun dari kota Temanggung. Ini Temanggung itu kalau teman-teman lihat di tulisan kota tembakau. Mungkin karena memang di sini banyak penghasil tembakau. Memang nggak bisa masuk sini, teman-teman. Ya, kita lurus aja. Karena mungkin ada kegiatan di sini. Nah, nanti kita belok kanan. Itu hampir sama kok untuk rutenya. Ini saya lupa ingat teman-teman, tapi semoga ingat ya. Kita bismillah aja mengikuti arah mata angin. Arah mata angin. Oke, tapi feeling saya sih ini belok kanan. Nah, nanti di sana kita ngikuti terus lurus. Nah, nanti akan ada jalan
untuk menuju ke apa ya, kalau saya ngomong sih ya jalan kecil tapi nanti tembusannya itu ke Bandungan. Nah, saya lupa itu nama kota-kotanya apa nanti ya, sambil kita ke sana sambil kita ingat-ingat kotanya apa. Ini setahu saya sih masih lurus. Iya Pak ya, lurus apa ya? Ya katanya lurus lah. Tapi harus berhenti. Oke. Ya nih, insya Allah sih masih lurus. Tapi saya kok agak sedikit deg-degan ya. Sebentar ya, saya mau lihat Google Map dulu. Kita ngomongnya Bandungan dulu aja. Iya tuh lurus, nanti belok kiri, ngikutin jalan terus. Bismillah. Pusatkan lagi. Salah teman-teman, kita ke kiri. Kita ke kiri terus lurus, ngikutin jalan terus. Oke deh. Kita ke kiri, kita ke kanan. Ya, yang penting sudah tahu. Gas. Ke kanan, terus ke kiri. Ya benar, saya masih ingat. Ya. Triki-triki banget teman-teman. Nah ini sekalian lah biar saya jadi ingat, kalau saya lupa saya buka YouTube saya sendiri. Nah ini kita bisa lurus. Perempatan tadi kita lurus. Nah nanti ngikutin aja. Seingat saya itu kita ngelewatin kediaman Bupati Temanggung. Ini kediaman Bupati Temanggung. Kita nyepil guys, atau kantor Bupati Temanggung ya. Nah kita nyepil ke sini, terus ke kanan, nah sini nih. Ini saya lupa ingat teman-teman. Tapi semoga dengan adanya YouTube ini saya jadi lebih ingat. Nah ini benar, kita ke kiri. Secang, Magelang, Semarang. Nah macet ternyata. Nih, ini kalau teman-teman mau ke Pring Surat, mau ke arah kota ya, Temanggung, terus ke Semarang itu lewat jalanan besar, ya misalnya jalanan yang memang familiar dan mainstream ya, itu ke kanan teman-teman. Tapi kalau kita mau ngelewati lembah dan lain-lain, kita lurus. Nah ini perjalanan dimulai, kita lurus ya. Mantap, ikuti terus ini teman-teman, jangan belok kanan belok kiri, ikuti terus, ada perempatan lurus terus nanti ya teman-teman. Kita sudah ke arah yang mau menuju ke Bandungan. Nanti ada beberapa desa ya, tapi saya lupa namanya, Selomerto apa siapa ya, dan nanti lihatlah. Dan ini saya akan coba sedikit ngebut, speeding cerita nih, speeding. Cuma kalau di Vario ya karena motor lama dan ini memang peruntukannya bukan untuk speeding ya. Jadi kalau tadi itu saya maksimal itu 90, nggak sampai 100 teman-teman. 100 dah, aduh. Tapi ya nggak apa-apa, ini aja dah nikmat. Nih kalau lihat pemandangannya, wih asik cuy. Ini kelak-kelok,
ngeng ngeng. Wes. Enak banget cuy. Ini sebenarnya kalau pakai setting lebih enak lagi ya, cuma aduh berat cuy kalau pakai setting karena kondisinya kita nggak tahu di sana, terus setting knalpotnya tahu sendiri suaranya seperti apa, nanti malah jadi masalah, ada polisi ditilang dan lain-lain. Kita pakai yang aman-aman aja, kita pakai Vario aja. Ini motor tempur ini. Kalau teman-teman tahu, ini motor itu pernah standby atau berdiam diri bertapa di Undip, di parkiran Undip itu hampir 1 tahun teman-teman. Itu ya nggak tahu ya, mungkin posisi saya itu posisi lagi break kuliah di Undip, terus lagi sibuk ngurusi di Purwokerto sehingga saya nggak ke Semarang. Akhirnya di situ terus sampai ada yang ngefoto dan ngirimin ke saya. Ini punya masalah apa bukan? Oh iya, wah bener-bener kacau banget. Ini sudah kayak bukan motor teman-teman. Bayangkan hampir 1 tahun di sana. Begitu saya datang ke sana, wah kotornya minta ampun, nggak bisa dinyalain. Tapi alhamdulillah pada saat saya mompa ban, karena memang ada tambal ban ya, dan memang karena memang motornya tidak dinyalakan lama atau tidak digunain lama, jadi bannya juga kempes. Nah di tambal ban itu beliau coba starter teman-teman, apa selah ya, dan nyala. Alhamdulillah banget itu, alhamdulillah banget. Bayangin teman, 1 tahun di selah bisa nyala, walaupun mungkin akinya juga pasti soak ya, akinya soak dan kotornya minta ampun. Akhirnya saya bawa ke bengkel, ini kebetulan sama teman saya, bawa ke bengkel ganti aki. Belum sampai servis teman-teman, belum sampai servis, cuma ganti aki sama ganti oli aja. Terus habis itu dicuci, terus bawa pulang deh ke Purbalingga. Dan alhamdulillah minggu kemarin ini motor baru dipoles, baru di detailing lah, dan udah kayak baru lagi. Udah aku seneng banget ini motor. Insya Allah ya nggak tak jual teman-teman, karena ini motor perjuangan dari saya kuliah tahun 2007. Ini pemberian bapak almarhum, dipakai buat KKN, buat saya waktu ke Pati ya pakai ini. Nah tuh. Oke, ini kita nanti langsung belok kiri nusuk. Nah ini karena kita arahnya ke Semarang. Ini namanya desa apa ya, coba nanti kita cek ya, namanya desa apa ya, karena ada itu tadi ini. Oh ini Kaloran, ini namanya unit Kaloran, ini tadi BRI unit Kaloran. Nah di sini nanti ada belokan, kita ngikutin, tapi nanti adalah belok kanan teman-teman, jangan langsung ke kanan, ini nggak boleh. Nah tuh Kaloran, dan masih lurus terus. Gas. Bagus banget pemandangannya. Ikuti terus ya teman-teman. Wih mantap, masya Allah. Ini kita sudah mulai naik ke atas teman-teman. Ini tadi kalau teman-teman lihat di desa Kaloran, ini sebenarnya masih di Temanggung teman-teman, tapi cukup ngeringkes waktu dan jarak. Kalau semisal kita lewat ring surat kota-kota di jalan besar, itu mungkin kan banyak macet, banyak kendaraan-kendaraan berat, resikonya tinggi. Kalau di sini nggak terlalu, karena memang ya memang jalan alternatif ya, walaupun memang truk juga pada lewat sini juga tuh, yang harusnya nggak lewat sini. Tuh lihat, bagus bagusnya, wow bagusnya. Cuma harus konsen ya teman-teman. Aduh nggak kuat, mau speeding nggak kuat motornya. Haha, nggak apa-apa sih. Kebawa motor sport ya, pakai Matic kepenginnya gas terus.
Ini gas saya udah penuh teman-teman. Nih, nonton itu pakai gas penuh nih. Oh yuk, aduh, yos, belok kanan. Lanjut naik terus teman-teman. Asik banget pokoknya. Kita nikmatin terus perjalanan ini. Wow, ini udah mulai tambah naik lagi. Ayo kuat, kamu kuat, kamu kuat. Jadi kalau boncengan apalagi sama Ica, sama istri kita nih gak kuat nih. Weh kuat ye. Oke, baik teman-teman, ini sudah di atas sendiri ya. Ini hawanya dingin lagi. Keren. Wes, mantap. Belok miring. Padahal sudah mulai ke panas ya, maksudnya siang hari, tapi masih ada embun teman-teman. Dan hawanya itu masih dingin. Nih keren, 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 keren. Nih, jalanan. Bagusnya. Ini teras sharing ya, sudah dibuat pundak berundak untuk pertanian dan lain-lain. Jadi nggak alami-alami banget. Ini sudah memang ada hunian juga di situ. Cuma memang pemandangannya tidak kalah keren dibandingkan memang gunung-gunung yang asli, dalam arti yang masih ini ya, masih belum dimanfaatkan oleh manusia. Cuma ya di sini kalau saya lihat ya, embunnya itu masih ada loh tuh, kabutnya itu masih ada. Wah, kita kemungkinan mau menuju ke puncaknya ya. Ini embunnya, kabutnya, padahal jam 8 lebih seperempat teman-teman, mau jam setengah 9, tapi kondisinya masih kayak gini loh. Bayangkan, dingin banget guys, beneran. Nanti mungkin di atas sendiri nanti ada perbatasan ya antara Temanggung dan Semarang. Nanti kita lihat bareng-bareng. Tapi tuh, mantap cuy. Karena ini masih naik terus. Ini masih naik terus. Keren. Aku nggak bisa bayangin deh yang tinggal di sini itu loh. Masya Allah, jatuh, semoga dilancarkan untuk perbaikan mobilnya Mas Mbak. Ini dingin banget. Oke, kalau teman-teman lihat, ini adalah perbatasan antara Temanggung dengan Semarang, Kabupaten Semarang. Ini sudah sampai di Semarang teman-teman, dan masih naik terus. Dingin banget cuy, serius dingin banget. Kita ikuti terus alurnya. Dinginnya sampai ke tulang. Dan sangat kabut. Jam setengah 9 kayak gini kabutnya. Gimana kalau malam ya? Tapi jadi penasaran, pengen malam. Dulu pernah saya malam kesini tapi nggak tak videoin. Dan itu memang, wah mantap jiwa cuy. Gila, nggak kelihatan cuy, ini kabut. Oke, mantap. Naik terus, semakin dingin banget. Nah ini pengalaman dulu saya pernah jatuh di sini teman, gara-gara mau ada anak kecil nyabrang. Alhamdulillah cuma lecet sedikit sih. Pakai motor ini juga, ini motor bandel yang minta ampun. Wah dingin ya.
Ini daerah mana ya, saya sampai lupa. Wah gila. Wah nih teman-teman lihat, ini kabut loh teman-teman, bukan asap loh. Bener-bener kabut, bukan asap, bukan. Ini air yang menjadi udara, kayak awan gitu. Keren banget. Oke, alhamdulillah kita sudah mulai ke turunan. Semoga nanti nggak terlalu dingin dan kabutnya juga tidak terlalu tebel ya teman-teman, agar kita bisa melihat pemandangannya. Oh ini sudah mulai kelihatan tuh pemandangannya, alhamdulillah, mantap. Wih keren, udah keren banget cuy. Bandungan, Semarang lurus, Bendono Pringsurat kanan, kita masih lurus teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu, ini di sini di Sumowono. Nah, ada yang tadi aku lupa ingat apa ya, saya Lomerto ternyata Sumowono. Nah, ini kita di Sumowono, di daerah dataran tinggi. Ini sudah masuk ke Semarang teman-teman, tapi belum masuk Bandungan. Kalau di sini saya ingat saya nanti ada pertigaan, nanti kita beloknya kanan. Dan ini perekonomiannya berjalan dengan baik, ada pasar rame dan lain-lain, dan hawanya juga enak, hawanya dingin teman-teman. Ini kalau malam ini mesti dingin banget. Nah ini kita ada pertigaan, kita belok kanan teman-teman untuk menuju ke Bandungan. Terima kasih Pak. Lanjut terus, gas. Ini Bandungan teman-teman, mantap nih, pos polisi Bandungan. Kita turun. Ini biasanya kalau buat nongkrong sore-sore ini di sini. Lihat pemandangannya, bagus banget cuy. Nah kita ke kiri. Tuh Bandungan. Kita ke sini karena kita akan menuju ke Semarang. Turun. Dan di Bandungan ini juga nanti terkenal banyak tempat-tempat hiburan. Nih di sini ada Oyo. Aduh. Ada beberapa ya, teman-teman spill sendiri bisa lihat lah ya. Tuh. Ada makanannya, sate kambing. Tuh. Udah lah ya. Gak usah saya bahas lagi. Aduh, ada hotel. Tuh. Ini bagi yang pada suka menyonyo, ya di sini tempatnya. Tuh, weh. Tuh. Ya, ini memang sudah ada cukup lama, teman-teman. Jadi di Bandungan itu memang kerap kali terkenal dengan hiburan apa ya, hiburan yang mengasihkan cocor. Saya juga nggak tahu, belum pernah karaokean di Bandungan. Kan kalau Inul Vista kan Happy Family Karaoke, ada Inul Vista, ada NAF. Mungkin sini Very Happy Family. Ini hotel-hotel juga banyak teman-teman, hotel-hotel yang bukan ini ya, bukan bintang ya, hotel-hotel ya kayak gitulah, yang buat staycation. Nih, itu kalau di Bandungan teman-teman. Cuma ya memang ya itulah, setiap tempat pasti ada kayak gitunya, dan dari kondisinya tinggal kitanya gimana, apakah mau terjerumus sama hal-hal seperti itu atau tidak. Karena gitu, setiap kali kita masuk ke sana karaokean tuh, terus habis itu sama ada yang nemenin, itu nggak pakai apa ya, nggak pakai daun bayarnya. Itu pakai uang semua ya, dan buang-buang uang di situ itu banyak banget. Nah itu yang sebaiknya mendingan uangnya gue nggak tuku beras, apa nggak modif motor ya, apa lah,
Ini kalau saya ya mending buat modif motor cuy, daripada nggak nyai. Nah, itulah gampangannya gitu. Oke, semoga kita selalu berada di jalan yang benar ya teman-teman. Jalan menuju ke Semarang. Ini kita masih di daerah Bandungan teman-teman. Jalannya masih kelak-kelok, naik turun. Oh, ini di belakangnya sini saya paling males. Bismillah. Oke, aman. Tarik mang. Tuh, Semarang, Ungaran naik terus. Nah, nanti kita, kalau teman-teman tahu, Bandungan itu kalau kita sudah keluar dari Bandungan itu nanti kita belok kiri, itu nanti kita ke Ungaran teman-teman. Jadi sebelum Semarang itu kan ada Ungaran. Nah, Ungaran baru ke Semarang. Nah, tapi ini kita masih di daerah Bandungan, Pasar Jimbaran. Ini masih di dataran cukup tinggi ya, hawanya juga masih dingin. Ya, akhirnya teman-teman, setelah kita muter-muter di Bandungan, kita akhirnya ke jalan utama. Jalan utamanya ini sudah mengarah ke Semarang, dan ini memang jalan besar teman-teman, banyak mobil, motor, truk tonton dan lain-lain. Nah, ini lurus terus ke Ungaran dan Semarang, dan ini perjalanannya lurus terus. Itu sekitar mungkin sekitar 30 menitan lah, tergantung kecepatannya sih. Cuma kadang saya lebih suka perjalanan yang kayak tadi, agak sedikit kelak-kelok daripada lurus terus kayak gini. Lurus terus biasanya ngantuk ya, dan karena kita hadapan dengan truk-truk yang besar-besar ini dengan polusi yang aduh ampun deh. Nah, itu kadang saya kurang menikmati ya, tapi ya mau nggak mau harus dijalani. Ini udah mulai panas teman-teman di Semarang ini. Oke, ikuti terus ya sampai masuk ke Semarangnya. Selamat datang di kota Ungaran. Nah, ini Ungaran itu sebenarnya sudah masuk ke Semarang ya teman-teman. Cuma memang ini ada kota sendiri. Jadi yang saya tahu itu Semarang juga ada Semarang kota, ada Ungaran, ada Semarang provinsi. Nah, itu nanti setelah Ungaran nanti ada Semarang kota. Ini Ungaran juga jalannya lurus terus kayak gini. Bismillah, lanjut terus teman-teman. Tuh, Semarang lurus. Selamat jalan Kabupaten Semarang. Lah, ini memang baru nih ke arah kota Semarang. Ini sudah arah provinsi, dan ini diawali dengan adanya Kodam. Di sini dekat dengan Kodam ya. Kodam itu komando daerah militer. Ibaratnya kayak polisi ya, Kapoldanya. Nih, untuk tentara. Dan jalannya aduh ya Allah, ramai banget, nakutin nih ya Allah, nakutin banget. Hei, naik ngerti aja ya. Dan ini sudah jam 9, sehingga perjalanan santai. Kita mulai dari jam setengah 6 apa ya tadi ya, tadi pagi jam setengah 6 sampai sini jam 9 teman-teman, sampai sini jam 9. Padahal ya ini nggak terlalu ngebut ya, agak sedikit santai. Jadi ya seperti itu. Berarti berapa jam? Nah, 7, setengah 8, setengah 9, 3 jaman lah. Nah, 7, setengah 8, setengah 9, ya 3 jam, 3 jam lebih. Oke, ya alhamdulillah, tinggal nanti ke tempat tujuan.
Cuma di sini memang teman-teman bisa lihat nih ramenya, macetnya, lawannya truk gede-gede semua. Aduh. Alhamdulillah bisa keluar. Gas gas gas. Ya. Ini teman-teman, Komando Daerah Militer di Ponegoro. Kodam ini ketonnya baru ada pergantian Pangdam deh atau Panglima Kodam deh. Mungkin lo ya. Oh, Gading, ini ulang tahun Kodam ke-78. Alhamdulillah, selamat ulang tahun. Oke. Kita lurus terus menuju ke kota Semarang. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai di Semarang. Wow, dengan perjalanan sekitar 3 jam lebih ya. Ini sekarang sekitar jam 9-an ya, jam 9 dari jam setengah 6 ya. Nah, kita baru sampai ke Semarang. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Akhirnya, wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.